selamat datang di Lunch Break with Teachcast, di mana kita akan bahas inovasi tentang pendidikan, pembelajaran digital, dan masa depan pengajaran bahasa Inggris. Kenapa namanya Lunch Break? Karena harapan kita, apa yang kita obrolin, topik-topik yang akan kita bawakan, itu topik-topik ringan yang bisa menemani makan siang kamu. Aku Samantha, host kamu hari ini, bisa dipanggil Sam aja, biar ikrip ya. Dan hari ini gue tidak sendirian, aku membawa fellow host Sekoteng, seorang koko ganteng. Wes. Silakan boleh kenalin kok, siapa namanya? Halo semua, nama gue Ronald. Yang hari ini akan nemenin rekan gue Sam. Nah, di kesempatan kali ini nih, kita nggak berdua aja, tapi ada seorang bintang tamu. Oh. Oke, langsung aja let's welcome Gita. Yeay, Gita, halo. Gimana Git? Apa kabar? Baik. Jadi untuk intro, Udah makan siang? Belum. Oh belum, karena bareng kan? Iya, bareng. Betul. Jadi sedikit informasi tentang Gita ini, dia adalah seorang guru bahasa Inggris. Ya, jadi sudah berpengalaman kurang lebih 7 tahun mengajar di sekolah formal maupun informal, bener ya? Betul banget. Betul. Dan bukan hanya itu, dia juga seorang guru yang certified. Certified itu juga bukan sembarangan loh. Certified Cambridge. Cambridge atau lebih spesifiknya kita sebut dengan TKT for Young Learners. Wow. Oh, betul begitu? Betul banget. Wow, Kita keren tahu dulu nih banget. kayaknya sama Gita. Saya- Biasa loh ya. Biasa ini. Berarti Gita tuh seperti kalau kayak pageant ya. Apa tuh? Punya 2B katanya. Apa tuh? Brain and beauty. Wow. Dia Bang Nika, Iya, gimana nih? nggak apa-apa. Ini sebelum kamu makin terbang ya, Oh, iya. ini boleh dipersilakan. Ini bisa sambil makan kita ya di Oh, sini iya, ya. betul. Santai aja ya. Nah sebelum makin terbang juga, ini kan adalah episode perdana kita nih ya untuk Betul. Lunch Break with Teachcast. So how does it feel buat jadi first guest star kita di hari ini? Aduh, pressure-nya kerasa ya Kak ya. Sorry loh sebelumnya. Gak apa-apa. Tapi of course excited banget gitu kan. Apalagi kalau misalkan membahas nih topik yang berhubungan dengan bahasa Inggris dan juga tentang pembelajaran gitu. Aku excited parah sih. Nah, Asli. itu dia. Kenapa sih kita mau undang Gita hari ini? Kenapa kita undang Gita yang Kenapa adalah tuh? seorang guru? Iya. Karena memang kita hari ini itu untuk podcast kita yang pertama ini kita akan bahas tentang kenapa sih guru native itu memberikan dampak yang bagus untuk akses pembelajaran bahasa Inggris. Gitu. Wow, agak berat ya kayaknya ya. Iya. Tapi semoga ini bisa kita Betul. buat lebih ringan supaya makannya nggak keselok ya hari ini ya. Oke, sebelumnya ini kan materi bahasa Inggris itu kan memang adalah bahasa Inggris itu bahasa yang bukan lokal ya, udah global gitu ya. Udah. Semua negara itu Betul. pasti pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan banyak orang itu udah biasa banget konsumsi konten bahasa Inggris, Betul. postingan sosial media. Kita pun sekarang udah mulai terbiasa untuk kayak komen-komen pun pakai bahasa Nonton Inggris. film-film gitu dengan kan. bahasa Inggris. Ya, betul Iya. sekali. Tapi sebenarnya berapa banyak sih yang bisa head to head ngobrol sama orang bule? Jujur kalau misalnya gue nih ya, mulai dari gue nih, kalau gue itu backgroundnya itu memang dari mulai SD sampai dengan SMA itu gue ada di sekolah negeri dan gue besar di daerah Bekasi. Oh, Gitu, oke. jadi Ada di- kebayang kan kayak gimana. Memang sih Bekasi sekarang udah maju ya, maju Betul, ya, betul. tidak di galaksi, bukan di planet lain, bukan. Betul. Tapi maksudnya untuk pada saat itu, pada saat gue tumbuh besar di sana itu untuk bahasa Inggris tuh susah banget, apalagi kalau mau ketemu sama yang native gitu. Kalau lo pernah ada pengalaman gitu nggak kok? Iya, sebenarnya gue juga mengalami pengalaman yang sama ya. Gue sekolah di sekolah swasta waktu itu dari SD sampai SMA sekolah swasta. Yang lumayan terkenal di Jakarta nih ceritanya gitu ya. Oke. Untuk bahasa Inggris memang kita ditekankan banget waktu itu ya. Namun feeling gue tuh bahasa Inggris yang gue dapet tuh cuman sebatas kebanyakan teori atau textbook aja ya. Sementara untuk percakapan tuh masih belum ditekankan. Jadi alhasil gue jago dalam written, dalam tertulis gue jago, cara grammar gue bisa, tapi pas ngomong dengan bule, nah biasanya gue gelagapan juga. Oh, oke. Gue pasti terbata-bata juga, dan gue kadang suka bingung nih, aduh bener gak ya apa yang gue ngomongin nih? Karena beda dengan menulis dengan percakapan ya. Kalau menulis kita masih bisa mikir dulu, tapi kalau kita berhadapan langsung kan itu beda ya. Kita Benar, harus betul. segera tanya jawab seperti ini kan beda. Jadi itu kesulitan yang gue
hadapi ya. Maka sampai sekarang juga masih kadang-kadang kalau ketemu bule masih nervous banget gitu. Iya, I iya. see. Itu dia. Makanya itu dia kayak gue pun akhirnya ngomong sambil makan yuk, mari ya. Ya santai gitu kan karena Bener, lagi ya. lunch break kita Betul, kan. betul. Nah, kalau misalnya gue tuh akhirnya belajar bahasa Inggris akhirnya tuh dari buku ya sibuk terjemahin kamus gitu segala macam atau misalnya kayak dari lagu-lagu kayak gitu. Berarti exposure di situ aja lah ya. Iya, itu dia. Nah kalau kita sendiri sebenarnya selama jadi guru gitu ya, mengajar, nah mungkin pernah nggak mikir, penting banget nih sebenarnya buat anak-anak sekolah untuk mendapatkan akses langsung bercakap-cakap dengan native speaker secara langsung nih ya. Kira-kira kalau dari kita sendiri gimana sih? Apakah menurut kita akses anak-anak Indonesia nih ya dari Sabang sampai Merauke itu apakah udah merata? Apakah cuman terfokus ke satu daerah aja atau gimana? Pentingnya akses ke native speaker. Oke. Jujur sih kalau menurut gua aksesnya itu tuh masih belum merata banget sama yang kayak tadi experience yang udah lo pada share. Apalagi tuh sekarang kalau misalkan kita butuh akses untuk guru-guru native itu kan baru ada di kota-kota besar, ibu betul. kota seperti itu kan. Waktu itu pun juga waktu gua masih sekolah itu sama kayak Koronal, itu aku di sekolah swasta gitu dan aku emang dapat akses untuk belajar bersama guru native. Cuman memang walaupun sudah mendapat akses guru native pun kita juga masih belajarnya by about writing, grammar, dan untuk membiasakan diri untuk percakapan dengan native itu masih kurang banget gitu. Dan salah satu yang aku prihatinin juga sih untuk yang kota-kota yang terpencil itu mereka tuh belum dapat akses sama sekali diajarkan oleh native teacher. Padahal untuk belajar bersama dengan native speaker itu penting banget karena kan kita belajar speaking itu kan nggak cuman tentang bagaimana cara ngomongnya, bagaimana cara memakai grammarnya, tapi kan kita juga ingin tahu konteksnya yang kita ingin obrolin apa ya, tentang cultural appropriation-nya apa ya, seperti itu. Jadi itu sih menurutku masih kurang merata banget sih. Benar-benar sih, apalagi kan juga bahasa Inggris di sekolah itu kan, iya gurunya guru Indonesia. Jadi yang tadi cultural change-nya itu juga nggak ada gitu kan, makanya itu dia. Dan memang fokusnya itu memang materinya lebih ke hafalan sama buku ya. Itu pun yang terjadi sama gue. Makanya waktu itu supaya keep up ceritanya, nyokap itu nyuruh les bahasa Inggris. Nah, pada saat les bahasa Inggris, masalahnya adalah dikasih vocab lagi, grammar lagi. gitu ya. Akhirnya bosan, nggak bunyi-bunyi juga. Padahal kan esensinya bahasa Inggris itu sebenarnya lebih ke ngobrol bahasa Inggrisnya kan, percakapannya kan. Betul. Itu dia. Nah, menarik tadi yang tadi lo bilang Niko. Kalau misalnya orang-orang yang di daerah, kita let's say lah anak-anak yang di daerah. Nah, waktu pandemi itu untuk belajar bahasa Inggris berarti ditolongnya dengan apa sih gitu kalau kayak gitu? Maksudnya dengan mereka supaya percakapan bahasa Inggrisnya terus jalan gitu kan. Keterbatasan guru juga ada. Nah, itu tuh biasanya waktu pas kemarin terutama untuk pandemi. Itu sejauh pengalaman lo untuk ningkatin bahasa Inggris mereka tuh dengan apa sih? Kalau untuk pandemi sendiri, banyak banget pembelajaran bahasa itu dilakukan secara online. Apalagi kan dengan adanya education technology, itu kan banyak banget yang menggunakan platform-platform seperti misalkan Zoom, atau misalkan seperti Jimmy, itu yang sangat dimanfaatkan banget karena again kan kalau misalkan percakapan itu kan harus antara satu dengan aku misalkan dengan Koronal, aku dengan Kak Sam gitu kan. Jadi harus dua arah gitu. Nah makanya itu digunakanlah teknologi online tersebut dengan platform tersebut untuk mempelajari bahasa gitu. Jadi sebenarnya penggunaan teknologi itu juga sangat membantu banget ya untuk memberikan akses ya. Asli. Gitu. Lo ada pengalaman nggak sih kok waktu pas di tempat lo dulu kan sekolah swasta ya? Kalau lo tuh dulu pakai edutech itu sendiri yang tadi Gita bilang atau lebih ke ketemu langsung seperti itu? Waktu karena gue waktu senior high school udah lama ya. Oh iya, lupa atau gimana? Iya, jadi waktu itu belum ada ya. Belum ada ya. Akses itu. Jadi pengalaman gue sendiri sebenarnya waktu itu memang di sekolah gue menyediakan native speaker. Ya, once a week gitu ya, satu minggu sekali, sekitar nggak salah 45 menit gitu ya dengan native speaker. Namun ya nggak semua sekolah ya. Bahkan di Jakarta juga di sebagai kota besar nggak semua sekolah punya akses ke native speaker. Betul. Karena mungkin beberapa kendala adalah
kendala ya mungkin finansial karena memang tidak mudah mendatangkan dan tidak murah ya mendatangkan native speaker Benar banget. secara langsung ke sekolah. Itulah yang mungkin kita coba jembatani di sini gitu. Kita coba untuk solve masalahnya kenapa sih nggak semua sekolah di Jakarta gitu ya bahkan di kota-kota lain juga ya itu bisa mengakses native speaker secara langsung, apalagi yang US certified teacher gitu ya itulah salah satu yang menjadi concern kita ya di pembicaraan kali ini, betul nggak? Betul. Makanya sebenarnya sangat terbantu sekali dengan adanya teknologi justru akan memberikan akses gitu sendiri ya. Benar. Kalau lo Git, waktu pas tadi di introduction di awal itu kan dibilang kalau lo itu adalah guru formal dan informal. Nah, waktu yang di informal itu lo udah pakai EduTech itu juga nggak sih, teknologinya itu nggak sih buat ngajar? Iya, platformnya sih waktu itu gue juga udah pernah pakai gitu kan. Lebih banyak sih dipakai waktu zaman pandemi gitu. Tapi after pandemi itu kita buat menjadi hybrid. Gitu. Jadi kalau misalkan student saya belajar di kelas, nanti gurunya akan mengajar secara online gitu. Oke. Jadi memang sudah nggak asing sebenarnya. Dan sebenarnya kalau gue sih jujur ya, satu hal tentang pandemi itu adalah satu hal yang gue justru bersyukur juga. Karena kalau misalnya nggak, kebayang nggak sih kayak daerah-daerah di Indonesia, di pelosok Indonesia sana mana bisa gitu kan belajar sama yang native gitu segala macam kan, kalau bukan karena EduTech itu sendiri gitu kan. Nah terus udah gitu untuk lawan bicara kita ngerti masuk kita itu pokoknya yang penting sebenarnya bahasa Inggris itu kan gimana sih kita sama lawan bicara kita itu asal ngerti aja sebenarnya harus grammar rapi banget gitu nggak sih Git sebenarnya? Jujur sih sebenarnya kalau grammar rapi ini aku clarify dulu ya, grammar itu ada supaya kita ngomong lebih terstruktur. Gitu. Misalkan kayak, kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia aja deh, gitu kan, kita ngomong saya mau makan, nggak mungkin saya makan mau, gitu kan. Nah, ibaratnya kayak gitu kalau grammar, gitu. Jadi kalau misalkan memang kita ingin membicarakan sesuatu dengan konteks yang berbeda, grammar itulah yang menolong kita seperti itu. Tapi kita nggak harus terfokus atau terpaut sama strukturnya, rumusnya. Nah itu kan salah satu masalahnya dalam belajar bahasa Inggris atau bahasa lain seperti itu. Ya terutama kalau kita mungkin mau bicara di level lebih tinggi ya, mungkin kita lagi membuat sebuah jurnal internasional atau mungkin berbicara di sebuah forum yang tingkatannya udah high level. Nah gitu, itulah kita harus mempunyai pembeda ya atau added value. Kita mesti punya daya saing yang lebih tinggi. Betul. Atau sekarang kita sebutnya jemputan Gen Z zaman sekarang itu adalah Coba apa tuh? Saya juga susah mengucapin. Agak ribet ya itu ya. Itu lu harus menunjukkan bahwa lu adalah murid dari sekolah swasta. Oh iya, betul yang ya. ada native speaker-nya loh. Lu harus lebih bagus ya. Iya, disebutnya global readiness. Atau mungkin kesiapan secara global ya. Karena kita kan sudah menyongsong dunia yang semakin di mana nggak ada batasan lagi antara luar negeri dan Indonesia tuh saling bekerja sama, berkomunikasi dalam berbagai bidang. Jadi dengan global readiness ini mungkin diharapkan generasi kita bisa bersaing dengan orang-orang tenaga kerja dari luar negeri. Apalagi kan beasiswa sekarang juga udah makin gampang ya, beasiswa luar negeri kan ya, itu dia makanya. Tapi Git mau nanya lagi nih, kalau misalnya menurut lo sendiri dengan pengalaman lo yang udah luar biasa banget lah ya untuk ngajar gitu dan lain sebagainya, sebenarnya yang dibutuhkan untuk anak-anak kita, let's say lah kita cerita kakak-kakak yang lagi mau ngasih tahu ke adik-adik gitu kan ya, gitu ya kan, gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang perlu adik-adik kita ini siapkan supaya mereka tuh ready dengan global readiness ini sendiri? Menurut lo kayak gimana? Yang perlu disiapkan itu of course satu itu dari diri mereka sendiri. Karena terkadang tuh ada mental barrier dari diri adik-adik kan untuk belajar sesuatu yang baru. Seperti salah satu contohnya belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Mental barrier yang paling sering kita tahu itu kan kayak aduh gue bisa bahasa Inggris gitu kan. Bisa Inggris banget sih lo gitu ya. Betul. Gitu kayak wiri enggak mau ngomong sama dia harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Atau ada istilahnya ada yang bilang grammar Nazi atau grammar police gitu ya. Itu Betul. dia.
Ya kan, apalagi kan kalau misalkan anak-anak tuh kalau misalkan nih ketemu sama temen yang misalkan mereka ngomong bahasa Inggris, terus ada kayak grammar police kayak gitu, itu salah grammarnya, lu gak boleh ngomong kayak gitu loh. Itu kan bikin kayak mentalnya jadi down gitu kan, gitu. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya kita tahu di antara circle kita nih ada si grammar police, sebenarnya fungsinya, apa sih yang harusnya si grammar police dilakukan supaya dia tetap berfungsi untuk benerin struktur kita, kayak tadi lo ngomong kan, supaya ngomongnya bener, tapi juga tidak mendiskreditkan. Iya, supaya tidak menghilangkan motivasi teman-temannya untuk tetap bisa ngomong. Kadang-kadang kan kita merasa nggak pede ya, kalau udah ditembak gitu kayaknya langsung. Iya sih. Jadi akhirnya mungkin takut ngomong. Benar, kurang kali terus tak pernah mengucapkan. Itu dia. Lain kali diem aja deh gitu ya. Iya, benar. Karena takut kalau ngomong tuh salah. Sebenarnya menurut kita tuh oke nggak sih untuk salah dalam ngomong bahasa Inggris gitu. Karena kita tuh juga bukan penutur asli ya. Betul. Apakah tapi kita tetap keep progressing, keep improving gitu ya our English skills gitu. Sebenarnya tadi yang ngomongin kayak grammar police tadi ya, salah satunya itu ya udah kayak kita ngobrol, Iya. udah kayak ngobrol biasa aja. Cuman misalkan nih dari Kak Sam, misalkan kayak melakukan kesalahan grammar, misalkan kayak I eat yesterday. Nah, betul. Ya. Nah, dari aku bisa kayak memberikan indirect feedback aja gitu. Misalkan, oh you mean you ate yesterday gitu. Oke. Betul. Jadi kayak secara nggak langsung itu kayak memberitahu ke mereka, gue makan nih kemarin. Oh iya benar, gue makannya kemarin, bukan hari ini gitu misalkan. Jadi nggak usah yang kayak nggak gitu Iya. gitu Salah. ya. Nggak boleh. Ngomong boleh sambil dimakan dulu. Ini sambil makan sambil. Iya, dipegang dulu itu dia. Dingin soalnya. Nggak kegigit nanti kan. Boleh. Iya betul. Itu dia. Sambil dikunyah dulu deh. Boleh. Saking serunya ngobrol nih. Itu dia makanya. Saya juga dari tadi mau ngambil sate agak takut ya. Takutnya nanti jadi terlalu nyaman kita ngobrolnya kemana-mana. gitu. Oke. Kenapa? Kok kayaknya sangat terpukau sekali ya? Iya. Luar biasa. Karena Iya betul. Udah siap mengajar? saya terkejut dan terpesona sama bintang tamu kita. Bisa. Ya, ini baru pertama loh. Iya, makanya Episode-nya nggak mau lagi loh. harus mengikuti podcast itu berikutnya nih. Oh gitu. Asli. Iya. Bertemu dengan brand beauty lainnya. Iya, Oke, benar. baik. Oke. Terus kalau misalnya nih untuk ningkatin exposure, sebenarnya misalnya nih kita ketemu nih, anggaplah kayak kita sekarang kan kita kerja sama orang-orang bule gitu. Betul. Ya. Nah, karena gini, kadang-kadang tuh mikirnya adalah kalau mau ngomong sama partner, apa juga partner ya, harus baku gitu kan. Tapi sebenarnya itu dia tadi, kita takut nih sama grammar police gitu-gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya, atau mungkin ada cara lain nggak sih supaya kita tuh ningkatin exposure untuk ngomong sama mereka, berani ngomong sama mereka tuh bisa dengan cara apa sih gitu sebenarnya gitu? Kayak kita gini nggak sih, kayak ngobrol-ngobrol. Small talks gitu ya. Nah, itu dia loh. Nggak usah yang berat-berat topiknya gitu loh. Iya benar sih. Kayak kadang tuh kalau misalnya kayak lagi ada Miss Neni, Miss John gitu ya. Kadang-kadang gue tuh suka kayak mau nyapa, tapi kan kalau good morning aja how are you basi gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya gue pengen improve lagi, ya udah ngomongin keluarga gitu itu nggak masalah ya. Nggak masalah banget. Even kayak sekecil ngomongin cuaca. Iya. Itu nggak Atau apa-apa. mungkin pas dia ke kantor trafficnya bagaimana? Oh iya. Macet nggak gitu. Bener Small sih talks ya. Berarti nggak ada masalah ya. Nggak ada Kalau gue masalah. nanyain keluarga nggak jadi kepo ya. Nggak ya. Kepo ya. Iya. Tapi kan niat gue bagus, gue pengen meningkatkan bahasa Inggris gue kan. Nggak masalah sih. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Nggak masalah ya. Nggak Lu juga masalah. setuju. Kalau gue nggak masalah. Oke, nih sebelum kita makin panjang nih ya, Iya. mungkin untuk rangkuman di sesi yang ini nih, menurut lo Gita dengan pengalaman lo itu sendiri, pembelajaran paling efektif untuk meningkatkan bahasa Inggris itu, terutama untuk conversation itu sebenarnya apaan aja sih Git? Untuk yang paling utama itu sebenarnya bukan dari buku, bukan dari textbooks, tapi exposing yourself to the culture, exposing yourself to the people in the country. Jadi tuh harus
memperbanyak exposure lo ke orang-orang sama budaya yang ada di negara tersebut. Kalau misalkan kita ngobrol tentang bahasa Inggris, ya udah lo expose ngobrol bersama dengan native speaker di sana, atau membaca atau menonton video yang berhubungan dengan budaya di negara yang memakai bahasa tersebut. Gitu sih. Itu yang paling mempengaruhi banget, efektif banget untuk mempelajari bahasa gitu. Gitu ya, sebenarnya harus ketemu, tapi pun misalnya ketemu online ataupun misalnya ada kayak teknologi yang bisa membantu untuk kita bisa ngomong, ada kesempatan ngomong sama mereka pun sebenarnya itu harus lebih dimanfaatkan ya sebenarnya. Betul. Keren banget ya sebenarnya manfaat untuk kita bisa ngobrol dengan native speaker itu sendiri ya. Nah, cuman poin utamanya kan memang Indonesia ini kan memang negara kepulauan. Aksesnya tuh susah banget sebenarnya, tapi ya itu balik lagi ya, tenggat ya. Kita udah ada teknologi, jadinya tuh mempermudah kita untuk mendapatkan akses. Karena sebenarnya pelajaran bahasa Inggris kalau menurut gue sendiri ya, itu tidak hanya bagi orang-orang yang kaya aja. Karena orang-orang yang ekonominya rendah pun mereka tuh berhak untuk punya akses terhadap native speaker. Apalagi semakin banyaknya orang asing datang ke Indonesia kan ya, kayak gitu. Makanya soalnya sekarang ini kayaknya nggak semuanya ya bisa kayak gitu ya, tapi tenggat makanya tuh ada teknologi gitu tuh. Nah kalau misalnya dari lu sendiri, lu punya kayak rekomendasi nggak sih sebenarnya tuh program atau apa gitu ya, mungkin lo tahu ini bisa membawa akses pembelajaran bahasa Inggris untuk ke seluruh Indonesia itu sendiri? Kalau misalkan ngomongin program, mungkin program yang kita punya sekarang itu kan kita memberikan apalagi untuk Teachcast itu memberikan akses ke sekolah-sekolah yang di pelosok yang mungkin tidak memiliki kesempatan atau aksesibilitas itu sendiri untuk belajar bersama native speaker. Jadi benar-benar menjadi jembatan lah untuk studentsnya, or even untuk teachernya juga gitu loh, untuk mempelajari gimana ya cara mengajarkan bahasa Inggris. Udah bener atau enggak ya cara ngomongnya? Iya benar. Iya juga sih ya. Gitu benar sih. Iya, gue setuju nih. Iya. Ini sangat terus pesona banget sama kita gitu. Gue tuh harus kayak ngasih kode dulu ya, gantian nih. Iya betul. Ya gue setuju bahwa teknologi zaman sekarang bisa menjembatani ya. Bahkan kita bisa istilahnya bisa mengakali gitu jarak dan waktu ya nggak sih? Dari Amerika dengan time zone yang sangat berbeda bisa langsung ketemu dengan orang di Indonesia. Dengan jarak yang ribuan kilometer bisa terasa sangat dekat ya dengan teknologi. Jadi ya saya pikir, Gak masalah loh, gak masalah. Makanya lu makan, biasanya cuma lu yang gak makan soalnya. Sampai makan. Iya, sampai. Kasian makannya diliatin loh. Itu dia loh. Betul. Bawaannya enak deh. Rasa belum coba. Makanya lu cobain ya, kayak gue contohin ya kok ya. Jadi gini ya, kita bisa sambil makan gitu loh. Oke. Gita, dari gue ada pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Nah sekarang dari kita sendiri apa lu punya pesan atau mungkin wish untuk Indonesia ya di masa akan depan? Ini kayak berat banget ya. Berat ya tiba-tiba ya. Tapi kita spesifiknya adalah di bidang bahasa Inggris, khususnya bagi mereka yang belum punya akses dalam berbahasa Inggris. Itu kira-kira pesan lu apa sih buat mereka gitu? Apa ya, kalau dari gue sih tetap semangat dalam mengimprove diri, terus mengembangkan diri sendiri, karena dengan adanya teknologi banyak banget jembatan dan banyak banget akses untuk lo meningkatkan diri lo sendiri, terutama untuk mungkin ada dari yang sekolah timur atau misalkan sekolah-sekolah dari pelosok. Betul. Itu kan mereka mempunyai impian untuk misalkan kayak sekolah di luar negeri atau di luar negeri kan. Betul. Gitu. Jadi mereka tuh punya apa ya, sekarang dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi sekarang, mereka tuh banyak banget aksesnya sebenarnya untuk mempelajari dan meningkatkan bahasa Inggris mereka. Seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang kesempatannya tuh sama bagi Betul. semuanya ya. Iya, benar banget. Di seluruh wilayah Indonesia sekarang bisa mengakses native speaker. Betul. Itu dia, betul. Yang paling penting adalah kayak tadi kita bilang, tetap semangat karena sebenarnya caranya tuh udah banyak banget. Banyak banget. Tenggat untuk teknologi ya, sekali lagi ya. Oke, Gita, thank you banget. Thank you so much. Luar biasa Thank sekali. you. It's been pleasure for us gitu ya. It's been joy pokoknya Iya, buat kami betul sekali. untuk datengin kamu di podcast kita yang perdana kali ini. Podcast pertama tapi udah daging banget ya. Luar biasa. Betul, Ini betul. ya. Thank you
udah mau ngobrol sama kita dan juga kiranya setiap apapun yang kita bahas hari ini, tadi kita bilang ringan tapi berat, ringan lagi gitu ya. Tapi semoga itu bisa jadi manfaat buat teman-teman kita yang ada di rumah, yang ada di kanal YouTube nih, yang udah nonton kita hari ini. Oke, sekian obrolan kali ini, sukses terus buat kita. Pengennya sih Thank you. Mas Cipiki. Sampai ketemu lagi di podcastnya kita yang episode berikutnya. Kiranya setiap apa yang kita obrolin kali ini bisa dapat insight baru, bisa memberikan insight baru buat teman-teman semua yang ada di rumah. So, aku you. Sam dan juga fellow host kita hari ini. Ronald. Terima kasih banyak kita dan see you on the next episode. Lunch break with Teachcast. Bye.